Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Sore. Kali ini lingkarannya sedikit banget dari yang kemarin, tapi nggak apa-apa. Pada kesempatan kali ini, acara Ngabubu Create, kita akan membahas buku yang berjudul Kereta Api yang berangkat pagi hari, yang akan ditadarusi oleh Mas Sirajul Akbar, a.k.a. Sopo Mas? Lupa. a.k.a. Lupa. Kota Udara ya. Ora Mas, a.k.a. apa? Poros Kebudayaan. Oh iya. Maharani. Waduh, bawa apa itu? Oh, ini namanya amunisi, dan saya karena grogi akhirnya aku bawa Ini catatan. bukan stand up berarti ya? Bukan. Apa Mas? Ini apa? Ini sit down. Sit down. Bukan stand up tapi sit down. Langsung saja, kalau menurut aku, saya pribadi itu melihat Kunto Wijaya itu sebagai seorang intelektual, karena ini bukunya Kunto Wijaya ya Mas ya. Ya, betul. Dan bisa dilihat dari, sehingga dia itu bisa dikenal sebagai siapa saja gitu loh, sebagai sastrawan, sejarawan bahkan, atau pemikir yang kontribusinya itu melahirkan ilmu sosial profetik yang kemarin telah dibahas sama Mas Ainu. Yes. Itu kalau aku, atau bukan, maksudku tadi detik-detik akhir sebelum ini acara dimulai, Mas Sirot Ya. ngirim link tulisannya Mas Seno kan ya? Ya, ya. Katanya Mas Seno Gumira, sorry. Oke. Katanya kalau menurut Seno, Kunto Wijaya itu bukan hanya sastrawan, tapi dia penulis yang di situ mencakup juga, ya mencakup karya sastranya, juga mencakup karya akademiknya. Oke. Kalau menurut Mas Sirot itu melihat itu semua lewat buku Pak Kunto yang berjudul Kereta Api yang Berangkat Pagi Hari itu, gimana Mas? Mari kita simak bersama-sama. Oke. Entah itu ceritanya atau dimulai dari mana saja, silakan. Terima kasih. Sebelum kita membahas bukunya, kemarin saya sempat diskusi sama Adin. Adin kemarin juga sempat membaca ya. Betul. Apa yang saya tangkap Mbak Adin? Sebenarnya karena Sekilas sampai bagian berapa? bagian 2 aja sih, Bagian nggak dua, sampai oke. nganu. Oke. Apa Yang ya? aku ambil apa ya? Aku sebenarnya nggak bisa menikmati karena gaya bahasanya, tapi Oke. melihat bahwa ini ditulis oleh Kunto Wijaya, aku merasa wah gitu loh. Wah, ini tulisan pertamanya Seno Gumiro. Kok Maaf, Kunto Wijaya. Sorry. Maaf ya teman-teman, ini moderator newbie, jadi tolong dimaklumi saja. Aku ngomongnya kamera Mas, Bu, sampai. Belum tentu diupload ya. Sing wingi rong diatur tak. Iya itu sih Mas. Oke. Karena Kunto Wijaya namanya sebesar ini, aku penasaran tulisan pertamanya Kunto Wijaya itu seperti apa sih? Iya. Itu kalau aku. Oh, iya. Sampean? Kalau saya sebenarnya, kalau aku itu bukan pembaca novel atau cerpen yang baik ya. Maksudnya saya kenal Kunto Wijaya itu malah justru dari buku-buku yang sering dijadikan rujukan mahasiswa, yang pada saat itu konteksnya adalah mahasiswa sejarah. Saya mahasiswa sejarah di kampus sebelah. Dosen saya menyarankan untuk membeli Pengantar Ilmu Sejarahnya Pak Kunto, dan buku tersebut adalah buku wajib bagi seluruh mahasiswa di Indonesia ya, karena memang penyampaian materinya di buku tersebut memang sangat mudah, karena buku tersebut sebenarnya memang buku perkuliahannya Pak Kunto ketika mengajar kelas, terus kemudian dibukukan. Terus lambat laun saya mulai tertarik dengan karya-karya Pak Kunto yang lainnya, mulai dari pemikiran Islam atau mungkin esai-esai budaya dan politiknya, yang kemudian saya iseng untuk mencoba untuk membaca karya sastranya. Saat itu saya membaca kumpulan cerpennya di Kompas, yaitu Pelajaran Pertama Bagi Calon Politisi, yang saya baca di Ipusnas pada tahun lalu. Kemudian saya
tertarik untuk membaca cerpen-cerpen yang lainnya. Sampai kemudian saya dapat kabar bahwa ada salah satu karya Pak Kunto yang diterbitkan di tahun 2025, yaitu buku ini, yang katanya buku ini merupakan karya pertama Pak Kunto di bidang sastra dan kepenulisan ya. Karena buku ini prosa ini sering disebut-sebut di biodata Pak Kunto, tapi banyak orang yang belum pernah atau tidak tahu buktinya gitu. Sampai pada suatu hari di bagian pengantar si Seno ternyata punya salinan mikrofilmnya Harian Jihad yang memuat prosa-prosa tersebut. Jadi prosa-prosa tersebut sebenarnya adalah prosa yang diterbitkan di Harian Jihad selama berkala, selama kurang lebih 29 hari atau 29 episode di Harian Jihad pada 30 Juni sampai 22 Agustus 1966 kalau nggak salah. Ada sekitar 29 episode. Nah, kondisi dari salinan mikrofilm itu memang dalam artian ia cacat, entah itu cacat secara bawaan atau memang cacat karena masalah waktu ya. Jadi ada beberapa kata yang memang di mikrofilm itu tidak jelas, entah itu tintanya meluber atau mungkin karena usia waktu, akhirnya tidak bisa terbaca. Maka dari itu si orang-orang yang menggarap proyek ini itu ketika menyalin ulang di buku ini ada beberapa kata yang memang dia di titik-titik atau dikosongi karena memang itu tidak terbaca. Karena tidak terbaca dan kemudian diberikan catatan kaki bahwa ini tidak terbaca. Ada juga kata yang kurang jelas, kayak satu kata yang tidak ada artinya gitu. Terus dikasih catatan kaki bahwa kemungkinan seperti ini atau seperti ini dan lain sebagainya. Tentu kalau bagi saya sendiri itu menjadi sebuah tantangan ya untuk mengisi semacam teka-teki gitu ya. Apa ini kata sing pas kira-kira untuk melengkapi satu kalimat atau dua kalimat ini gitu. Gitu Mbak Ading. Kalau saya sendiri begitu. Dan karena saya masih belum menghatamkan banyak karya Kunto yang lainnya, jadi saya rasa saya masih belum bisa menilai secara apa ya, secara kafah makna dari cerita ya gitu kurang lebih. ya. Kalau begitu bisa diceritakan nggak kira-kira ini ceritanya seperti apa, atau mungkin kita nggak mau spoiler teman-teman? Oh ya, jadi cerita dalam prosa ini mengambil latar sekitar tahun 1949 ketika perang revolusi sedang memanas, khususnya di ranah lokal. Si Pak Kunto ini mengambil latar tempatnya di wilayah Ngawonggo. Kita tahu sendiri Pak Kunto juga pernah tinggal di Ngawonggo di Kecamatan Ceper atau Ceper Pak? Ceper ya. Di Kecamatan Ceper, Klaten, dekat Solo. Yang barangkali memang cerita ini diambil dari pengalaman atau peristiwa Pak Kunto semasa hidupnya di sana, atau cerita-cerita yang diturunkan dari orang-orang yang terdahulu. Jadi ada beberapa tokoh dalam prosa ini. Tokoh utamanya yang disebutkan adalah Rahman. Rahman itu seorang pejuang yang ia merantau dari Ngawonggo ke Yogyakarta untuk ikut perang di sana, yang kurang lebih selama 3 tahun tidak kembali ke Ngawonggo. Kemudian ada juga yang namanya Dulgapar. Dulgapar ini merupakan ayah dari Rahman yang sudah tua dan tinggal di Ngawonggo. Kemudian ada Letnan Harun, ada Bagri, ada Kusnen, dan
ada Pak Asad, dan ada tokoh-tokoh pendukung lainnya. Jadi pada saat itu ketika perang revolusi sedang panas-panasnya, orang-orang warga atau mungkin tentara rakyat itu mencoba untuk melakukan penyerangan kepada Belanda yang bermarkas di pabrik gula di daerah Ngawonggo dengan cara meledakkan jembatan kereta api yang menghubungkan antara pabrik gula tersebut dengan desa atau rumah-rumah warga. Caranya meledakkan adalah dengan meletakkan bom di bawah jembatan. Jadi ketika malam, bom itu rencana akan diledakkan oleh dua orang yang bernama Bagri sama Kusnen. Bagri sama Kusnen ini merupakan tentara rakyat yang ditugasi oleh Letnan Harun. Letnan Harun adalah pemimpin dari tentara rakyat tadi untuk dipasrai menarik bom yang ada di bawah jembatan kereta api tersebut. Rencananya setelah jembatan diledakkan, nanti akan ada serangan-serangan dari rakyat menuju ke pabrik gula tadi yang dikuasai oleh Belanda. Ketika ingin meledakkan, para tentara itu memastikan bahwa penduduk desa itu sudah mengungsi ke tempat yang aman dengan cara mengecek rumah satu persatu, sampai pada akhirnya ada satu rumah yang lampunya masih menyala dan orangnya masih ada di situ, yaitu kakek Dulgapar tadi. Di sini digambarkan sebagai kakek Dulgapar. Si Bagri dan Kusnen tadi bertanya pada kakek Dulgapar, mengapa engkau tidak ikut mengungsi gitu. Kakek Dulgapar menjawab bahwa rumahku ada di sini dan aku masih menunggu anakku pulang. Anaknya adalah Rahman yang merantau menjadi tentara di Yogyakarta tadi. Singkat cerita, terjadi pertikaian antara mereka berdua, dan kemudian karena si Kusnen dan si Bagri itu tahu bahwa Dulgapar ini sudah tua, jadi memaklumilah dan akhirnya memilih untuk kembali melanjutkan perjalanannya meledakkan jembatan tadi. Ketika sampai di bawah jembatan, mereka berdua sudah menyiapkan kawat yang dijadikan untuk menarik bom tadi. Namun ketika menyiapkan kawat tersebut, ternyata dari atas ada yang mengganggu, ada kilatan cahaya yang menyentrong mereka berdua. Ternyata cahaya tersebut berasal dari kakek Dulgapar. Jadi jembatan tersebut berada di sekitar pekarangannya kakek Dulgapar tadi. Si kakek merasa terganggu karena pertama itu pekarangannya, dan kedua jembatan kereta api tersebut dulu yang membangun juga kakek Dulgapar. Jadi si kakek Dulgapar ini merasa tidak terima jembatan yang dulu dibangunnya dengan susah payah kok mau diledakkan dengan begitu saja. Akhirnya mau tidak mau si kakek itu mencoba untuk menghalangi dengan tenaga semampunya kakek-kakek gitu. Walaupun pada akhirnya kakek Dulgapar gagal untuk menggagalkan ledakan jembatan dan memilih untuk kembali ke rumah. Selang beberapa waktu jembatan berhasil diledakkan dan perang mulai berkecamuk antara rakyat dengan tentara Belanda. Kemudian si Kusnen sama Bagri tadi milih untuk nyamperin si kakek Dulgapar di rumahnya karena ia merasa tidak terima ketika kerjanya tadi diganggu dan menganggap bahwa si kakek Dulgapar ini pengkhianat karena menghalang-halangi untuk meledakkan jembatan tadi. Singkat cerita, si Kusnen sama Bagri mengunjungi di tengah-tengah perang yang berkecamuk. Si Kusnen sama Bagri ini mengunjungi rumah si kakek Dulgapar. Untuk sebenarnya si Kusnen yang tidak terima adalah si Kusnen karena kerjanya dihalangi, sehingga si Kusnen itu ingin corone adalah petong halus. Maksudnya piye maksudmu mang menghalang-halangi aku kepada kakek Dulgapar tadi. Ketika sampai rumahnya, ternyata di sana kakek Dulgapar sedang di ruang tamu dengan membawa lampu
dan si Kusnen itu meminta kakek untuk menyerahkan lampu tersebut, tapi si kakek tidak mau. Sampai akhirnya terjadi royokan lampu yang kemudian lampu tersebut jatuh dan akhirnya membakar rumah dari kakek Dulkabar. Sontak mereka yang ada di situ kaget dan kakek Dulkabar tidak sadarkan diri karena entah itu shock atau penyakit bawaan. Kemudian si kakek itu dibawa keluar, diungsikan keluar dan rumah terbakar dengan hebatnya. Kebakaran rumah tersebut memancing warga yang tidak ikut berperang untuk mengunjungi rumah tersebut. Ada apa dengan rumah itu sampai terbakar? Warga-warga mengunjungi dan salah satu warga diantaranya adalah Pak Asad. Pak Asad ini adalah sahabat karibnya kakek Dulkabar tadi. Sahabat karibnya kakek Dulkabar, dan Pak Asad tahu kenapa si kakek itu sampai tidak sadarkan diri. Karena si kakek punya penyakit bawaan, kalau tidak ada lampu atau tidak ada penerangan itu penyakitnya kumat. Entah penyakit apa itu. Ketika tidak ada lampu. Iya. Lampu terus penyakit terus. Oh iya. Iya, sejenis mungkin pernapasan mungkin ya. Cahaya ganggu pernapasan ya. Iya, kadang kita kena gelap-gelapan kayak ambekane ade kayak rada angel. Wah, gitu. Oh iya. Ya kita apa ya nang jenenge? Ya. Gulai. Pokoknya si Pak Asad sebagai karibnya kakek Dulkabar ini tahu banget tentang penyakitnya kakek Dulkabar, bahwa si kakek memang tidak bisa jauh dari cahaya. Iya. Kemudian karena di situ ada Bagri dan Kusnen, orang-orang seakan menyalahkan ini si kakek sampai nggak sadar ini gara-gara mereka berdua. Karena si Kusnen merasa terbojokkan, akhirnya si Kusnen berdalih bahwa ini semua sudah perintah dari Letnan Harun. Singkat cerita, mereka berdua kemudian ke medan perang dan si kakek diungsikan ke rumahnya Pak Asad. Namun naas kakek Dulkabar tidak bisa diselamatkan nyawanya, meninggal. Dan si Kusnen yang dituduh untuk membunuh si kakek tadi juga ternyata tidak bisa diselamatkan karena medan peperangan ya, mati syahid di medan peperangan. Hari sudah berlalu, si Pak Asad tadi merasa kehilangan dengan sahabat karibnya yang sudah sekian lama menemaninya, masih terpukul dengan kesedihan sampai pada akhirnya anaknya Pak Asad, putrinya Pak Asad ini seorang aktivis Palang Merah ya, itu pulang ke rumah untuk menjenguk Pak Asad yang dalam keadaan berduka. Di lain sisi si putrinya ini mau jadi Pak Asad ini menyalahkan Kusnen dan Letnan Harun sebagai penyebab kematian dari sahabatnya, yaitu kakek Dulkabar tadi. Di lain sisi, anaknya yang seorang Palang Merah ini ingin mengatakan bahwa si anaknya tadi menyukai Letnan Harun gitu. Karena posisi si Pak Asad tadi sedang berduka, akhirnya si anaknya tadi tidak jadi untuk mengatakan itu. Nah, keakraban antara Pak Asad dan kakek Dulkabar itu sampai-sampai mereka berdua sebenarnya sudah berencana untuk menikahkan anak masing-masing anaknya, gitu. Menikahkan anaknya sebagai wujud persahabatan. Tapi karena kakek Dulkabar sudah mati dan anaknya kakek Dulkabar itu merantau dan entah kapan kembalinya, akhirnya harapan itu semakin pupus dan mematahkan hati kecil Pak Asad gitu. Nah, karena si anak perempuannya Pak Asad tadi mengetahui bahwa Pak Asad sedang berduka, akhirnya ia urung untuk menyampaikan bahwa dia menyukai si Letnan Harun atau sedang menjalin hubungan dengan Letnan Harun. Kemudian si anaknya menunggu sampai hatinya bapaknya sudah tuntas dengan kesedihan sampai berhari-hari, sampai kemudian ditemuilah bapaknya dalam keadaan sedang bahagia gitu. Akhirnya si anaknya tadi
ingin menyampaikan maksud dan tujuannya bahwa dia sebentar lagi akan menikah, dan si bapaknya tertarik awalnya. Itu kabar bagus bagi bapaknya ketika si anaknya mau ingin menikah. Ketika bapaknya menanyai si anaknya tadi menikah dengan siapa, si anaknya sedikit ragu gitu. Sampai si anaknya bertanya, apakah bapak tidak marah dengan calonku ini? Si bapaknya bilang tidak akan marah dengan siapapun. Terus si anaknya tadi mengatakan bahwa calonku ini adalah Letnan Harun. Kemudian suasana gembira kembali menjadi sedih karena si Pak Asad kelingan dengan sahabat karibnya yang dibunuh oleh Letnan Harun ini. Yang Letnan Harun sebenarnya juga dituduh untuk membunuh ya. Jadi sangat kompleks sekali untuk memahami itu. Dan setelah si anaknya tadi mengatakan bahwa calonnya itu adalah Letnan Harun, di terbitan selanjutnya, di cerita selanjutnya itu suasana latar berganti di si Rahman. Si Rahman itu anaknya kakek Dulgapar. Ya, jadi waktu itu latar waktu sudah menunjukkan bahwa ini sudah selesai, perang sudah usai gitu. Dan si Rahman itu memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya di Ngawonggo dengan naik kereta api di pagi hari. Makanya jadi judul. Ngawonggo daerah ndi? Ngawonggo itu Klaten. Oh, daerah Klaten. Ya. Berarti latare keseluruhan kuwi ning ngene Klaten. Ya, di Klaten itu. Ya mungkin daerah-daerah dekat situ lah. Si Rahman memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya dengan menaiki kereta. Di kereta ia berbincang dengan beberapa orang yang juga ternyata dulunya adalah tentara rakyat yang ikut berjuang. Sampai di perjalanan itu si Rahman sempat kagum melihat bagaimana orang-orang sudah mulai kembali hidup dengan hidup setelah perang itu adalah kehidupan yang baru gitu. Orang-orang yang sudah mulai tuntas dengan rasa kehilangan keluarganya, dan orang-orang yang perlahan mereka saling membantu untuk membangun kampung-kampungnya. Dan si Rahman itu merasa apa ya, ini suasana baru yang baru ketemukan ketika usai perang tadi itu. Sampailah kereta api itu di stasiun Ngawonggo. Si Rahman itu sempat tercengang ketika turun dari kereta, sedikit tercengang melihat bagaimana suasana kampung halamannya, khususnya di wilayah stasiun tadi ya, sampai ia nggak sadarkan diri ngelamun gitu. Sampai ada penjual yang ingin turun itu nggak bisa karena si Rahman tadi masih delongop di depan pintu di depan pintu kereta itu. Sampai kemudian ia menuju keluar dan ia bingung mau menemui siapa karena ia nggak tahu ya apakah bapaknya masih hidup atau enggak. Cuma yang namanya perang pasti orang harus siap kehilangan gitu. Meninggalkan luka. Ya. Sampai si Rahman tadi melihat suasana stasiun itu banyak orang yang tidak dikenali si Rahman karena sudah kurang lebih 3 tahun si Rahman meninggalkan kampung halamannya. Sampai pada akhirnya ia melihat pamannya yang merupakan seorang kusir dokar yang sebagai apa ya, kusir dokar di stasiun. Ia menyapa pamannya, tapi percakapan itu tidak berlangsung lama karena si pamannya sedang membawa penumpang dari stasiun menuju tujuannya. Jadi percakapan itu hanya sebentar dan kemudian si Rahman melihat di warung-warung dekat stasiun itu ada beberapa orang kampungnya. Kemudian orang kampungnya juga sudah menanti si Rahman karena sudah lama tidak kembali. Akhirnya si orang kampung menyambut si Rahman dengan menyalami
dengan basa-basi intinya inti bojomu dan lain sebagainya gitu. Anakmu piro? Karo letnan. Kemudian si Rahman itu sempat untuk nongkrong sebentar di warung tadi untuk menanyakan kabar dari orang-orang kampungnya. Dan si Rahman, jadi stasiun itu dekat dengan kuburan ya, dan si Rahman menanyakan kok ada banyak kuburan baru di situ. Terus tanya ini kuburannya siapa, ini kuburannya siapa, dan secara tidak sengaja ia bertanya ini kuburannya siapa, yang ditunjuk itu adalah kuburannya ayahnya sendiri. Orang warung sempat terdiam kayak shock, tidak ada yang menjawab dan malah satu persatu mereka meninggalkan si Rahman di warung. Artinya si Rahman ya si Rahman nggak peduli, soalnya itu pertanyaan basa-basi sebenarnya. Sampai akhirnya si Rahman pulang ke rumahnya, mendapati rumahnya sudah bukan cuma kosong, tapi juga hancur, hanya menyisakan tembok-temboknya saja. Sampai si Rahman tadi mencoba untuk mencari ayahnya ke belakang rumah, ke pekarangannya, dan dipanggil-panggil tidak ada yang menjawab. Sampai pada akhirnya Wes nggak nangis dong, ora nangis. Cerita ada yang punya, tapi ada sedih ya. Iya. Merasakan denyut ya. alah. Alah. Sampai pada akhirnya ada yang memanggil si Rahman dari belakang, memanggil anakku gitu. Anakku. Siapa ini? Katanya sudah mati kok ada suara itu. Ketika berbalik ternyata itu adalah suara dari Pak Asad tadi. Pak Asad yang sudah kecewa dengan anaknya dan sedih karena ditinggalkan sahabat karibnya Dulka tadi. Sehingga ketika Rahman pulang, Rahman itu sudah dianggap sebagai anaknya sendiri gitu. Ketika kemudian si Pak Asad tadi menyampaikan bahwa bapaknya sudah tiada karena perang dan lain sebagainya, dan Pak Asad menawarkan si Rahman untuk malam ini tidur di rumahnya Pak Asad. Tapi si Rahman menolak untuk tidur di sana karena ia pengen tidur di rumahnya sendiri dengan kondisi apa adanya. Namun setelah itu warga bergegas untuk membangun rumahnya si Rahman. Jadi ketika perang usai itu warga sebenarnya sudah bergotong royong untuk membangun desanya masing-masing ya, dengan bergotong royong membangun rumah demi rumah. Dan karena pada saat itu Rahman pulang, akhirnya rumahnya si Rahman ini akan diutamakan dibangun lebih dahulu gitu. Dan Rahman sedikit tertegun ketika melihat bagaimana gotong royong masyarakat pasca perang tadi, sehingga bahan-bahan sudah siap dan satu persatu berdatangan seperti genteng, kayu dan lain sebagainya. Yang asbes. Ya, itu dilakukan secara cuma-cuma dengan gotong royong untuk membangun kembali warganya. Intinya si Rahman itu sedikit tercengang melihat suasana itu dan kemudian cerita selesai. Cuma sampai situ ya, Mas? Iya. Serius Iya. Mas bilang? Itu berarti si Rahman gak pengen goleki bapaknya mati tenan po. Sebenarnya sudah dikasih kabar dari Pak Asad tadi bahwa bapaknya sudah mati gitu. Terus Ya. tapi responnya si Ya sedih pasti ya, tapi karena ia juga berangkat dari manusia perang, ia juga menyadari bahwa perang ini sudah banyak menghilangkan banyak nyawa dan meninggalkan korban. kita tidak boleh bersedih berkelarutan ya, sehingga perlahan ia mulai menerima kenyataan bahwa bapaknya sudah tiada gitu. Kalau gitu kenapa ya kok Joyo ini enggak, kan ini ceritanya selesai di situ, kayak tiba-tiba gantung aja. Kenapa kok dia enggak beralih ke majalah lain misalnya daripada jihad gitu? Apa ada sesuatu? Nah, Kira-kira? kalau nggak salah di pengantarnya ada. Jadi majalah atau harian jihad ini dalam kurun waktunya memang sering berganti-ganti kepengurusan ya, mulai dari pemret atau mungkin direkturnya.
ada beberapa kemungkinan. Jadi 29 episode ini sebenarnya di episode ke-29 tulisannya masih bersambung. Tapi di hari selanjutnya atau di terbitan selanjutnya cerita itu sudah nggak ada lagi gitu. Ada kemungkinan bahwa karena pergantian kepengurusan dari koran tersebut, pemimpin tersebut akhirnya memberi arah baru bagi koran untuk ke arah mana sehingga cerita tersebut sudah nggak layak untuk diterbitkan. Kayak melompat-lompat menurut. Oh, iya melompat-lompat dan ketika kemungkinan si kalau nggak salah si Seno mengatakan bahwa karena ada pergantian tadi akhirnya si ceritanya Pak Kunto ini sudah nggak relate dengan visi dari korannya tadi ya harian. Ya itu masih kemungkinan. Dari cerita yang menggantung tadi, Ya. Mas Sirot, apa ya? Kayaknya kita berdua sebenarnya gak bisa mengambil nilai dari ceritanya karena ya reflektifnya itu di mana karena belum dar gitu loh. Iya. Tapi ngono ya, dar. Punchline. Dar. Bingung aku maksud di ngono nih Mas, aja ngono. Itu berarti kita bisa melihat dari sekali lagi bisa melihat dari nilai sejarahnya. Iya. Kalau aku sendiri lihatnya tuh kayak nganu. Ini jangan dibaca Mas, ini punya saya. Ini tuh kayak album gitu loh. Jadi maksudnya itu kan Mas Sirot pernah nggak lihat foto Mas Sirot waktu bayi atau waktu kecil terus ini aku dulu. Iya. Oh, kayak semacam memoir. Iya, kayak semacam aku dulu pernah seperti itu ya. Oh, ini tuh Iya. ini tuh Kunto Kunto. Wijoyo yang seperti itu Ibaratnya ya. kenang-kenang lah kecil. Kunto. Kaset lama yang Ya. didengar kembali. Saya juga berpikiran seperti itu ya. Maksudnya karya ini tidak bisa dilihat ansih. Ansih. Ada lomba aku pelan patung ya kok. Tidak bisa dibaca untuk karya ini sendiri, tapi perlu digarisbawahi bahwa ini adalah karyanya Pak Kunto. Tanpa ada embel-embel Kunto mungkin ini seperti karya Mas-mas Mahanani biasa gitu. Ini siapa itu Mas? Enggak. Sepil. Anda Iya. Karena memang pertama ada embel-embelnya Pak Kunto dan ini Masih bayu deh. karya digadang-gadang sebagai karya pertamanya pertamanya Pak Kunto di umur, karena ini ditulis pada umur 23 kalau nggak salah. Ya awal banget mungkin awal karir Pak Kunto sebagai penulisan Pak Kunto di dunia sastra gitu ya. Gitu Mbak Adin. Mas Rut, selain baca ini baca apa lagi? Baca pengantar ilmu sejarah saya. Berarti buku yang katanya tadi dijadikan rujukan sebagai sebagai mahasiswa di kampus itu rujukannya dari buku dari rujukan bukunya itu hasil karya Kunto Wijoyo. Jadi Pak Kunto itu di bidang akademik khususnya buku rujukan di kuliahan itu ada tiga buku. Pertama pengantar ilmu sejarah, metodologi sejarah sama penjelasan sejarah. Dan itu buku wajib bagi seluruh mahasiswa sejarah di Indonesia ya, kira-kira begitu. Kalau sebentar itu mungkin nanti ya. Nanti. Ini sastra dulu kan Kunto Wijoyo itu juga dikenal sebagai sastrawan atau penulis lah. Sampean selain ini beneran nggak baca Kunto Wijoyo yang lain? Soalnya aku mau tanya, menurut Mas Sirot, Kunto Wijoyo itu membawa warna apa kepada ke dunia kesusastraan menurut Mas Sirot sendiri? Warna yang seperti apa? Apakah kayak Mas Ainu kemarin bilang kalau Kunto Wijoyo itu melahirkan yaitu sastra profetik yang mengkombinasikan melahirkan sosialis warna ungu rodo. atau warna merah sampul ini. Karena profetik sudah dijawab Mas Ainu, jadi saya akan menjawab yang lainnya saja. Iya, apa tuh? Oke. Sejauh pembacaan saya terhadap
karya-karya fiksinya Pak Kunto itu adalah Pak Kunto selalu mengambil cerita dari kehidupan sehari-hari atau peristiwa sehari-hari. Bahkan itu juga dirasakan oleh si Seno Gumira. Jadi pikiran saya dan Seno itu sebenarnya sama gitu. Iya, siap. Seno yang mana dulu? Seno yang ini atau yang di belakang layar? Yang di belakang layar Yang itu. di belakang layar. Nah, Dan Mas, si Pak Kunto ini kalau bahasanya si Seno itu sebagai dokumenter, karyanya Pak Kunto itu sebagai dokumenter, maksudnya adalah ia merekam peristiwa-peristiwa harian yang bisa direfleksikan dalam cerpen atau karya-karya sastra yang lainnya. Clippingan hari-hari. Ya, living hari-hari ya. jadi kemarin Mas Aidu menyinggung bahwa ketika cerpennya Pak Kunto dimuat di koran, tetangga-tetangganya akan khawatir. Ini ceritanya sopone sing arep ditulis gitu. Wah, yang pernah ngomong konoan Oke ya? Mas, oke. Kau oleh kelingan ngomong kono, sampai diceritani ya. Tidak perlu saya ulangi kan? Wong kidul. Sudah. Oke. Kalau misalnya Itu dari warna yang menurut saya ya. warna yang menurut Mas Sirot itu berarti reflektif lah ya. Iya. Atau misalnya ya realitas sosial itu tadi. Heeh. Menurut Mas Sirot realitas sejarah ini bisa ditemukan di buku ini enggak? Maksudnya apa ya? Apakah realitas sejarah bisa ditemukan di buku ini? Maksudnya sejarah apa sih yang mau aku omongkan ya Allah? Itu. Iya. Itu. Paham tapi paham Paham tidak? kan? Paham. Maaf ya. Maaf. Ya. Sependek saya membaca karya-karya Pak Kunto, kiranya yang lebih memiliki kecenderungan peristiwa sejarah ya sejauh ini cuma masih buku ini ya. Tapi entah ya, saya masih belum membaca Kunto secara kafah. Jadi sementara saya mengatakan itu karena ya mau ngambil lanskap perjuangan revolusi kemerdekaan ya. Dan di lain sisi memang Pak Kunto itu memiliki keahlian, yaitu ahli dalam kajian gerilya Filipina apa Vietnam gitu. Nganu tuh, kombatan tuh. Iya mungkin ya. Iya. Aku mau sekilas ya. Kombatan Vietnam. Vietnam apa Filipina kali aku, apa Myanmar gitu. Lah kombatan niku Vietnam. Iya mungkin. Mas Sirot ini kan kayaknya habis ini mau melanjutkan studi S2 ya. Aja ngono toh. Enggak, di jurusan sejarah aku nggak akan menyebutkan mana universitasnya. Apa dadi opo no? Bukan. Apakah metodologi sejarah tadi itu ada relevansinya dengan metode sejarah yang selama ini dipelajari sama Mas Sirot? Karena kan Mas Sirot datang dari latar belakang ya sejarawan juga gitu loh. Belajar menjadi sejarawan. Gila ngori. Gimana? Saya sedikit Menikmati ya. salting dan menikmati pujian-pujian ini. Jadi relevansi buku metodologi sejarah ini dengan metode sejarah atau pendekatan yang Mas Sirot lakukan di kampus itu bagaimana? Saya teringat tulisannya Zen RS di buku ini yang dibuat Ganjel ini. Dibuat Ganjel. Dua pusaka Pak Kunto itu, yang pertama buku pengantar ilmu sejarah dan metodologi ya. Itu yang paling utama di Bagi Zen RS sih, bukan bagi orang lain. Cuma memang buku tersebut memiliki pengaruh yang luar biasa ya. Maksudnya dalam artian memang dia sangat mudah dipahami dan sudah mengakar kuat bahkan karena rata-rata dosen sejarah itu lulusan UGM. Karena jurusan sejarah tertua di Indonesia ada di UGM. Jadi rata-rata dosen sejarah di beberapa kampus itu memang jebolan UGM. Dan mereka pernah menjadi mahasiswanya Pak Kunto. Jadi
yang membuat mengapa buku pengantar ilmu sejarahnya Pak Kunto itu sangat mudah untuk disebarluaskan, dan di lain sisi memang penyampaian bahasanya memang mudah sekali dipahami karena itu bahasa kelas bukan bahasa ketika seperti Pak Narno mengajar di kelas gitu. Bahasa yang digunakan bahasa seperti itu. Untuk buku metodologi tadi juga masih relevan karena saya kira itu buku yang paling paling wajib dibaca setidaknya satu bab ya. Setidaknya satu bab, karena orang yang nggak biasa baca buku metodologi biasanya akan sangat gampang bosen ya. Tapi memang bagi seorang mahasiswa sejarah itu buku wajib, dan saya kira itu masih relevan untuk saat ini gitu ya. Kira-kira metodologi sejarah itu tadi menambah warna dalam menambah warna pendekatan dalam studi sejarah nggak Mas Sirot? Iya, menambah warna. Pertama, Pak Kunto ini dulu saya sempat mengira katanya Pak Kunto ini sejarawan tapi kok Menulis sastra pertama dan menulis politik kedua. Pais. Saya coba untuk mencari karya-karyanya Pak Kunto di bidang sejarah. Saya menemukan beberapa kumpulan esainya ada di radikalisasi petani, itu judul buku ya Pak. Kemudian beberapa disertasi dan tesisnya yang sudah dibukukan. Jadi Pak Kunto itu S1-nya di sejarah UGM. Ketika skripsi itu dia ternyata skripsinya membahas tentang pan-islamisme. Apa Mas? Pan-islamisme. Oh, pan-islamisme. Dan skripsi itu masih belum ada yang membukukan, dan kemarin saya lihat di salah satu akun jualan buku bekas itu ada yang punya file skripsinya Pak Kunto. Berarti saya kok didol. Ini nyolong ke perpus sentina ya. UGM berarti. Ya, saya kira itu pun saya kalah cepat dengan pembaca Kunto yang lainnya itu. Cepet main jupuk langsung ngono. Ora check out ya. Jupuk piye Mas? Kembali ke pembahasan tadi ya. Apa pertanyaannya? Menambah warna seperti apa dari pendekatan? Di buku metodologi tersebut ada pendekatan yang mencoba untuk dikembangkan oleh Pak Kunto. Iya. Dan menurut Pak Kunto sendiri sangat jarang dikembangkan di Indonesia. Karena Pak Kunto itu lulusan luar negeri, jadi ia mencoba untuk membawa warna-warna baru ke studi sejarah di Indonesia. Khususnya Pak Kunto mencoba untuk melakukan kuantifikasi sejarah. Jadi ketika penelitian sejarah itu sebenarnya adalah penelitian kualitatif, Pak Kunto mencoba untuk menjadi mengkuantitatifkan penelitian sejarah. Tentunya kalau Pak Kunto sendiri juga ini masih PR besar bagi akademisi sejarah di Indonesia ya. Tapi Pak Kunto untuk menjelaskan secara pengantarnya bahwa dengan kemampuan untuk melakukan penilaian secara angka-angka terkait peristiwa sejarah dan lain sebagainya itu memang sangat sulit, tapi bukan berarti itu mustahil untuk dikembangkan di Indonesia gitu. Bayangnya. Ya, saya juga sudah. Pak Kunto utopis ini. Utopis. Sejarah kayak kongko. Kemudian juga sejarah kesadaran. Jadi Pak Kunto itu sebenarnya faknya di bidang sejarah kesadaran atau mungkin psychohistory. Karya-karyanya Pak Kunto itu rata-rata membahas bagaimana kesadaran rakyat. Seperti halnya di pidato pengukuhan guru besarnya Pak Kunto yang pada saat itu dibacakan oleh istrinya. Itu juga membahas terkait periodisasi kesadaran umat Islam di Indonesia. Ada periode mitos, ada periode ideologi, ada periode ide. Jadi bidangnya Pak Kunto itu di sejarah kesadaran, dan saya kira masih belum banyak yang akademisi sejarah yang memiliki
bukan kemampuan tapi memiliki minat di bidang tersebut, karena saya sendiri membaca buku atau tulisannya Pak Kunto yang tema-tema sejarah kesadaran memang sangat sulit dipahami gitu. Begitu Mbak Adin. Itu kan tadi sejarah ya Mas. Kalau misalnya dan buku-buku Pak Kunto itu biasa sastranya loh ya, banyak mengkombinasikannya dengan fiksi. Ya. Jadi apakah fiksi ini bisa jadi alat kuat untuk memahami sejarah? Alat kuat sebagai mengimajinasikan, Oh gitu. mengimajinasikan sejarah gitu. Kalau kata dosen saya itu sebenarnya novel atau sastra yang lainnya itu cukup untuk membuat bagaimana kita berimajinasi terkait peristiwa sejarah. Jadi saya kira juga itu penting dalam hal bahwa itu sebagai alat imajinasi ya, bukan sebagai kemudian kita membenarkan apa yang ada di novel atau di cerpen gitu. Untuk mengatakan bahwa cerpen itu berangkat dari peristiwa sejarah, saya kira iya, tapi untuk membenarkan bahwa cerita dalam novel itu adalah cerita sejarah, tunggu dulu gitu. Ada kajian-kajian lebih lanjut lagi. Kalau di tulisanku ini tulisannya gini Mas. Iya. Ini fontnya seperti font ketikan. Oh ya, ini namanya Courier New Mas. Apa itu? Courier New fontnya. Oh gitu. Iya. Iya. Lucu kan ya? Iya, lucu. Kayak hampir sama Iya, kayak hampir- ini ya? hampir sama kayak Hampir ini. sama kayak ini, makanya bacanya tuh Ini sangat-sangat ya. Kayak ketikan Mas. Ini apa ini? Jadi apakah saya memberi warna baru pada diskusi kita kali ini? Iya. Enggak, ini namanya Enggak self bener centered. acaranya di apik karo Faiz ning kono. Oh iya. Mm-mm. Ya oke. Kalau aku cari-cari itu Pak Kunto itu penambahan warna Pak Kunto pada pendekatan studi sejarah itu salah satunya adalah dia adalah pelopor sejarah struktural gitu. Katanya nggak hanya melihat sejarah sebagai peristiwa besar, tapi melihat kondisi sosial ekonominya di saat itu juga. Terus pendekatan profetik juga yang kemarin dibicarakan sama Mas Ainu, sama udah sih itu aja. Terus aku mau tanya, Mas Sirot pernah nggak nulis sesuatu yang pakai gaya metode itu gitu? Metode Pak Kunto. Iya. Saya pernah berencana seperti itu, tapi sampai saat ini saya masih berencana seperti itu. Sana. Iya. Apa kenapa Mas? Karena memang pertama waktu ya, masalah waktu. Ketiga waktu juga. Keempat adalah kemauan. Ya lagi-lagi memang saya ini juga sangat menyukai cerita-cerita, khususnya cerita pendek ya, yang ia muatan lokal gitu. Katakanlah kayak anjing-anjing menyerbu kuburan itu kan muatan lokalnya sangat kental banget, dan saya suka cerita-cerita seperti itu, dan saya mencoba untuk memikirkan cerita apa ya yang bisa aku angkat untuk membuat cerpen-cerpen seperti itu. Masih belum ketemu. Masih belum ketemu. Semoga besok ketemu Mas Sirot. Tapi apakah seharusnya sebagai mahasiswa sejarah loh, yang nggak hanya samain aja, mungkin harus atau minimal bisa atau pernah mencoba menulis dengan gaya itu? Enggak juga ya. Berarti Itu sebenarnya masalah apa ya, selera ya, masalah selera. Masalah selera. Apakah semua mahasiswa sejarah itu menyukai Pak Kunto? Saya rasa juga tidak. Ya, enggak semua itu suka gitu. Autentikan. Gitu sih, Mbak Adin. Saya mentok ini. Ayo. Lagi. Pansel nih kok. Kira-kira kalau Mas Sirot mau bercerita lagi tentang Pak Kunto ini, maksudnya kalau misalnya Mas Sirot sendiri tuh menempatkan Pak Kunto ini dalam dunia sastra ya sebagai
apa ya? Oh sejajar sama dia. Oh sejajar sama Mas Sejajar, Rod. oh. Karena sama-sama sejarawannya. Sejajar. Ya lagi-lagi kalau kita tulisan Kunto Wijoyo ini dihapus, kita akan menganggap bahwa ini adalah karya Mas Mahanani gitu. Ikannya kelihatan. Tulisan Mas Mahanani tadi. Iya. Sehingga istimewa ngomong jenenge tok Iya. ya. Dan cara mengumpulkannya yang menjadikan mahal, Mas. Cara mengumpulkan Karena ini pernak-perniknya itu. enggak diambil dari mikrofilm tadi gitu. Setelah sekian puluh tahun hilang dari peradaban. Mas cari Mas berdua ya. Ayo. Ini apa maksudnya penulis ini? Ini tadi yang Samen kasih Oke. itu. Terus aku tadi juga menulis artefak arkeologi susastra Indonesia. Karena kan ini tadi katanya apa Mas? Artefak. Artefak yang tadi katanya dari mikrofilm Iya, itu. iya. Kalau sebagai mahasiswa sejarah sendiri Samen mengaguminya ya karena apa Mas? Kan Iya. itu Karena mengaguminya karena apa? Sebagai mahasiswa sejarah lah ya, bukan sebagai pembaca sastra mungkin. apa ya? Apakah karena ya profetik itu tadi atau Enggak juga, saya kira juga profetik itu sebenarnya istilah apa ya? Wongi. Wong eding. Istilah wong itu. Saya juga enggak begitu paham bagaimana profetik itu bekerja ya dalam sastra. Tapi ya, yang membuat saya tertarik itu tadi bahwa Pak Kunto sering melibatkan muatan-muatan lokal tadi gitu. Oh, Samen tertarik Di karya sastra sih. Tapi untuk di esai-esai politik budayanya saya kira Pak Kunto terlalu berbelit-belit untuk otak saya yang pas-pasan ini. Mungkin karena Mas Rod sering main ke kuburan. Iya. Lihat-lihat maesan, apakah karena itu? Enggak. Kakek wocok cepet. Tahu nyokot tali pocong. Tali potong dari novelnya Iya, cerpennya judulnya Taline genek pocongnya hijapan.